Indonesia adalah negara beriklim tropis dengan letak geografisnya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, menyebabkan Indonesia memiliki pola arah angin yang selalu berganti setiap setengah tahun sekali. Pola arah angin tersebut yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson adalah angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti arah. Di Indonesia terdapat dua angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup setiap bulan Oktober sampai Maret. Saat kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan, hal ini menyebabkan tekanan udara maksimum di Asia dan tekanan udara minimum di Australia, maka bertiuplah angin dari Asia ke Australia atau tekanan tinggi ke rendah. Karena angin melalui Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak. Sehingga pada bulan Oktober sampai Maret di Indonesia terjadi musim penghujan. Angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai September, di mana kedudukan semu matahari di belahan bumi utara. Akibatnya tekanan udara di Asia rendah dan tekanan udara di Australia tinggi, sehingga angin bertiup dari Australia ke Asia. Angin tersebut melewati gurun yang luas di Australia sehingga bersifat kering. Oleh karena itu, Indonesia saat itu mengalami musim kemarau. Oke, jadi keunggulan masyarakat yang tinggal di daerah beriklim muson tropis yaitu dapat bekerja sepanjang tahun dan menanam tanaman sepanjang tahun juga. Nah, oleh karena itu bersama Mr. Abi kita akan belajar tentang keunggulan geostrategis negara Indonesia. Ayo, kalau kita perhatikan gambar ini, posisi Indonesia terletak sangat-sangat strategis. Dikarenakan negara kita tercinta ini berada di posisi silang antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, lokasi Indonesia berada di persimpangan lalu lintas perjalanan internasional perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia. Bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia akan melewati wilayah Indonesia. Perdagangan tersebut melewati wilayah darat, laut, dan udara. Berbagai hasil bumi Indonesia pun tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Rempah-rempah menjadi salah satu komoditas paling penting yang banyak dibutuhkan bangsa-bangsa Eropa. Dulu pada masa penjajahan, bangsa-bangsa Eropa melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah, dan Indonesia menjadi tujuan utama untuk mencari di mana letak rempah-rempah tersebut. Nah, Selat Melaka sangat penting bagi mobilitas pelayaran bangsa-bangsa dunia. Dulu sampai sekarang juga Selat Melaka itu menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai bangsa. Nah, Indonesia memiliki hasil bumi yang melimpah. Hal ini menarik minat bangsa-bangsa asing. Salah satu faktor mengapa hasil bumi Indonesia itu sangat melimpah karena keunggulan tanahnya. Salah satu yang menyebabkan tanah subur di Indonesia karena Indonesia berada di daerah vulkanis. Jadi Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang letusannya dapat menyuburkan tanah. Letusan gunung berapi menyuburkan abu vulkanis sebagai penyubur tanah yang kurang subur. Iklim tropis dengan sinar matahari dan curah hujan yang tinggi merupakan keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Tanah di Indonesia dapat ditanami berbagai jenis tanaman dan memberikan hasil yang besar. Di bagian yang terakhir, ayo kita belajar tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Dan mengingat jenis-jenis tanah di Indonesia itu sangat beragam, kita kelompokkan saja berdasarkan asal terbentuknya. Nah, yang pertama ada tanah yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua ada tanah yang berasal dari endapan sungai. Yang ketiga ada tanah yang berasal dari erupsi gunung api. Dan yang keempat ada tanah yang berasal dari batuan. Kalau yang berasal dari tumbuhan, ini ada tanah humus dan tanah gambut. Nah, kalau yang kedua ada tanah yang berasal dari endapan sungai, ada tanah aluvial. Yang ketiga, kalau ada jenis tanah dari erupsi gunung api, ada tanah andosol dan regosol. Kalau yang keempat ada tanah yang berasal dari batuan, ini ada 4, ada tanah litosol, tanah latosol, tanah grumusol, dan tanah podzolid.
Ayo deh kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanah dari tumbuhan ada dua, yaitu tanah humus dan tanah gambut. Meskipun kedua-duanya berasal dari tumbuhan, keduanya memiliki perbedaan loh. Tanah humus terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah membusuk, sedangkan tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa organik tanaman rawa. Selain itu, tingkatan kesuburan tanah humus lebih subur daripada tanah gambut. Dan tanah gambut ini disebut juga sebagai tanah organosol. Selanjutnya kita akan bahas tanah dari endapan sungai, yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial ini termasuk tanah yang subur loh. Nah, persebarannya di mana ada sungai, pasti di sana ada tanah aluvial. Ingat ya. Selanjutnya yang ketiga kita akan bahas tanah dari erupsi gunung berapi. Ada tanah andosol dan tanah regosol. Tanah andosol dan tanah regosol memiliki perbedaan dari warnanya. Warna tanah andosol biasanya mulai dari hitam sampai coklat gelap kemerahan, sedangkan tanah regosol berwarna kelabu hingga kuning. Yang terakhir kita akan bahas tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Nah, kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada tanah litosol, latosol, tanah grumusol, dan tanah podzolit. Tanah litosol ini terbentuk dari batuan yang bernama batuan beku dan batuan sedimen. Sedangkan tanah latosol terbentuk dari batuan sedimen dan batuan metamorf. Yang ketiga, tanah grumusol terbentuk dari batu kapur. Bagaimana dengan batuan podzolit? Batuan podzolit terbentuk dari batuan kecil dan pasir. Yeay, jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan jaga kesehatan selalu. Mr. Boy pamit, see you on the next video. Bye bye.